Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, selamat Natal Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini ada kesempatan bagi Bapak Ibu dan saya untuk bersama-sama merayakan Natal. Paduan suara menyanyikan pujian mereka. Dari tadi saya lihat mereka maju ke depan, kok saya jadi minder. Kali ini mereka lebih cakep dari saya kelihatannya. Yang kalau mau Natal kadang-kadang orang selalu maksimal. Ibu-ibu, kita belum sampai bulan Natal, mereka sudah lebih siap dari bapak-bapak. Hari ini paduan suara bapak-bapaknya lebih siap dari hamba Tuhan. Jadi ya, kita bersuka cita untuk hari raya Natal, dan setiap kali Natal saudara dan saya melihat hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu ketika masih kuliah, momen yang sering ditanyakan oleh teman-teman saya yang bukan Kristen, kadang-kadang yang ateis adalah, kok kalian suka cita sekali pada saat merayakan Natal? Ada yang bilang, menurut kami lagu-lagu Natal tuh banyak ya. Saya bilang mungkin ribuan, untuk mengekspresikan sukacita kami. Satu kali ada satu teman yang tanya, apa ya yang kalian rayakan pada hari raya Natal? Apa yang kalian menjadi sukacita kalian? Waktu itu saya ingat, saya jawab kira-kira demikian. Ketika kami merayakan Natal, kami merayakan cinta kasih Allah yang mau menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mencari kami manusia berdosa, untuk menebus kami manusia berdosa. Supaya apa? Supaya nanti kami yang mati memperoleh hidup. Supaya kami orang-orang yang ada di bawah kutuk karena dosa itu bisa menikmati berkat-berkat surgawi. Supaya kami yang tersesat dan tidak tahu jalan pulang itu kemudian menemukan kembali jalan kepada Allah di dalam Dia, Allah yang menjadi manusia, yang datang dari surga untuk menjemput kami kembali kepada Allah. Supaya kami yang sementara berjalan menuju ke neraka itu kemudian memperoleh jalan kembali menuju ke surga. Jadi kami sementara merayakan terbukanya jalan menuju ke surga. Lalu kemudian saya bilang ke dia, kamu mau percaya enggak? Dia tertawa, sinis, tapi ya persahabatan tetap persahabatan. Sampai hari ini dia masih seorang ateis. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara adalah, ketika hari ini, sore hari ini, saudara dan saya merayakan Natal, jawab apa yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah hal yang sama yang sebenarnya juga saya sampaikan kepada orang-orang ini. Merayakan Natal berarti merayakan cinta kasih Allah yang rela menjadi manusia di dalam diri Kristus. Dia mau datang untuk mencari saudara dan saya manusia berdosa, menebus saudara dan saya manusia berdosa, supaya kita yang mati karena dosa memperoleh hidup. Supaya saudara dan saya yang ada di bawah kutuk karena dosa memperoleh berkat-berkat surgawi. Sementara kalau saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai tersesat dan tidak memiliki jalan pulang, dia datang untuk menuntun saudara dan saya sebagai sang gembala, mengembalikan kita ke jalan yang benar. Supaya saudara dan saya diintervensi dari jalan menuju ke neraka dan sekarang dibawa menuju ke surga. Sekali lagi, Natal berarti saudara saya sementara merayakan terbukanya pintu gerbang surga melalui Kristus. Sehingga siapa yang ada di dalam Dia memiliki kemungkinan untuk pergi ke surga. Dengan demikian, maka setiap kali saudara dan saya merayakan Natal, perayaan Natal yang sejati itu berpusat kepada Kristus. Sekali lagi, perayaan Natal yang sejati selalu berpusat pada Kristus. Kemarin di Cikarang waktu saya khotbah, saya bilang Natal itu bersifat kristosentris. Tidak ada perayaan Natal kalau tidak ada Kristus yang diberitakan. Tidak ada perayaan Natal kalau Kristus itu kemudian tidak diberitakan dan dimuliakan. Kenapa? Karena Kristus adalah inti iman Kristen, termasuk inti di dalam merayakan Natal. Iman Kristen percaya bahwa juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus itu adalah satu pribadi yang memiliki dua natur. Dia memiliki natur Allah dan natur manusia. Sekali lagi, dia satu pribadi tetapi dia memiliki dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Oleh sebab itu, maka saudara dan saya tidak bisa menyangkali bahwa dia adalah Allah sejati, manusia sejati. Ini jantung kekristenan. Kalau saudara menolak satu dari dua natur ini, saudara dan saya berhenti menjadi Kristen. Kalau saudara bilang Yesus bukan Allah, saudara bukan Kristen meskipun saudara menyebut Kristen. Karena Kristen meyakini satu pribadi ini memiliki dua natur. Di sisi yang lain, ada orang yang percaya dia Allah, tetapi dia menolak kemanusiaan Yesus Kristus, pun dia bukan Kristen. Kristen adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Saudara harus menerima hal ini sebagai orang Kristen, karena ini adalah jantung daripada kekristenan. Tidak ada keselamatan di luar pengakuan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia yang sejati. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah boleh saudara dengan demikian saudara dan saya boleh itu menolak keilahian Kristus? Bolehkah saudara dan saya meyakini Yesus yang bukan sekaligus adalah pribadi ilahi dan manusia? Saya kira jawabannya tidak. Kita tidak bisa percaya kepada Yesus yang hanya manusia dan bukan Allah. Sebaliknya, saudara dan saya tidak bisa percaya bahwa Yesus itu hanya Allah dan bukan manusia.
Persoalannya sekarang adalah, tadi Pak Adolf sempat singgung, adalah hari ini, bahkan di dalam konteks Jabodetabek, muncul orang yang menekankan kemanusiaan Kristus dan menolak keilahiannya. Saya tidak enggan menyebut namanya di sini, karena ajarannya itu berseliweran di mana-mana. Erastus Abdono, dia menyebut dirinya pendeta, orang lain juga menyebut dirinya pendeta. Tapi saya masih bertanya, apakah benar ini pendeta atau bukan? Bagaimana mungkin ada orang menyebut pendeta dan disebut pendeta, tetapi pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa Kristus bukan Tuhan. Kristus bukan Yahweh. Kristus bukan Allah. Dia bilang Yesus mungkin Allah, tetapi bukan Allah seperti yang kamu yakini. Jadi Allah seperti apa? Dia bukan Yahweh. Kalau dia katakan Yesus bukan Yahweh, itu selesai di situ. Oleh karena itu, maka dia bilang Yesus bukan Logos yang berinkarnasi itu. Saya kira ini adalah sebuah penghinaan terhadap Kristus, karena itu bukan Kristus yang diceritakan oleh Alkitab. Dan ini adalah racun yang mematikan bagi saudara dan saya jika saudara dan saya menerima hal ini. Sekali lagi, ajaran seperti ini adalah penghinaan terhadap Yesus Kristus, Allah sejati, manusia sejati. Dan kalau saudara dan saya menerima ajaran ini adalah racun yang disusupkan masuk ke dalam gereja dan akan menghancurkan kehidupan saudara dan saya sebagai umat Allah. Tidak ada keselamatan di luar keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan Yesus Kristus ini adalah Allah sejati, manusia sejati. Waktu mempersiapkan Natal ini, kemudian saya umumkan di tempat ini, Sinode GRI waktu merayakan Natal, kita percaya ada yang namanya celebration. Kita percaya ada yang namanya perayaan. Itu kenapa di daerah-daerah Kristen, di mana saja, ketika saudara dan saya merayakan Natal, Natal kita itu berdarah-darah. Natal yang pertama ada darah. Herodes membunuh anak-anak yang kecil di bawah 2 tahun. Hari ini saudara dan saya merayakan Natal juga banyak darah kan ya. Tapi yang bergumul ya sapi, kambing, babi. Saudara dan saya menjadikan mereka sebagai korban. Ada darah juga di sana. Yaitu ada perayaan di situ. Tetapi Pendeta Stephen Tong bilang, Natal kita di GRI itu bukan cuma celebration, itu juga evangelization. Itu adalah proclamation. Jadi itu adalah penginjilan, itu memproklamasikan mengenai Kristus. Di dalam konteks proklamasi, saya kira ada satu poin yang saudara dan saya bisa bicarakan, yaitu apologetika. Mempertahankan iman kita, menegaskan siapa Kristus yang saudara dan saya imani. Tema hari ini, Kristus, Tuhan di dalam daging. Istilah Tuhan sengaja dipilih istilah Tuhan huruf besar semua. Di dalam perjanjian lama, istilah Tuhan huruf besar semua itu mengacu kepada satu pribadi, yaitu Yahweh. Kita merayakan Natal hari ini karena saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia Yahweh di dalam perjanjian lama. Tetapi juga tema kita adalah Tuhan di dalam daging. Dia telah menjadi manusia. Dan saya kira yang bikin orang salah paham dan menekankan dia manusia adalah yang kedua ini. Karena dia adalah Tuhan yang ada di dalam daging. Ini yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Dan pada poin yang kedua, saudara akan menemukan bahwa bahkan ketika dia ada di dalam daging, dia berbeda dengan semua yang mengenakan daging manusia. Saya mau ajak kita mulai dengan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Nanti sepanjang saya menjelaskan akan ada beberapa teks yang saudara dan saya akan renungkan bersama-sama. Yang pertama, mari Filipi pasal yang kedua, tadi kita sudah baca. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8 saja. Kita baca bergantian Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya mulai dari ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang mari kita lihat bagian yang kedua, Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-9. Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Saudara, kita mulai dengan pertanyaan ini. Siapakah Yesus Kristus? Teks yang saudara dan saya baca memberikan petunjuk mengenai dua hal, dan saya mulai dengan yang pertama. Siapakah Yesus Kristus? Alkitab memberi petunjuk bahwa dia adalah Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah adalah pribadi ilahi. Tapi ada yang bilang begini, persoalannya kamu bilang Yesus adalah pribadi ilahi, tetapi Yesus tidak pernah menyatakan atau mengatakan bahwa dia adalah pribadi ilahi. Yesus tidak pernah mengklaim keilahiannya dia. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa
klaim bahwa Yesus adalah pribadi ilahi itu datang dari Paulus. Sehingga dia mengatakan bahwa agama Paulus berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus tidak menegaskan diri sebagai pribadi ilahi, tetapi Pauluslah yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Sehingga Kristen hari ini lebih merupakan agama Paulus daripada pengikut Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini, mereka lupa bahwa Yesus pernah menegaskan beberapa klaim yang memberi petunjuk bahwa dia adalah pribadi ilahi. Semua agama yang disebut sebagai agama samawi, agama yang datang dari Abraham, agama Kristen, Protestan, Katolik, Islam, dan Yudaisme, percaya mengenai dua hal ini. Yang pertama, agama-agama ini percaya bahwa Allah adalah terang. Di dalam kitab suci mereka mengindikasikan hal ini. Allah adalah terang. Dan kalau agama-agama ini percaya bahwa Allah adalah terang, saudara perhatikan klaim Yesus Kristus ini. Aku adalah terang dunia. Bagi saya ini adalah klaim keilahian. Selain dia menggunakan kata ego eimi, yang diterjemahkan kalau diambil dari Septuaginta, itu digunakan untuk menerjemahkan kata aku adalah, akulah dia. Anihu di dalam perjanjian lama. Kata anihu itu adalah kata yang dipakai oleh Yahweh untuk menunjuk dirinya sendiri. Yahweh bilang akulah dia, dia pakai anihu dalam perjanjian lama. Kemudian ketika perjanjian lama diterjemahkan ke dalam Septuaginta, dia pakai ego eimi. Yesus bilang ego eimi, kemudian dia kaitkan dengan satu kata, yaitu terang. Aku adalah terang, dan dia mengatakan dia adalah terang dunia. Kalau semua agama ini percaya bahwa Allah adalah terang, Yesus berkata bahwa dia adalah terang, yaitu terang dunia, ini adalah klaim keilahian. Karena dia pakai juga nama yang dipakai oleh Yahweh untuk menyebut dirinya sendiri. Dalam konteks yang lain, agama-agama ini adalah agama-agama yang percaya bahwa Allah adalah kebenaran. Kalau Allah ada, maka Allah adalah kebenaran. Saudara dan saya jangan lupa, Yesus pernah berkata, aku adalah kebenaran. Bagi saya ini adalah klaim keilahian karena juga dirangkai dengan kata ego eimi. Yesus seolah-olah mau mengatakan bahwa tidak ada kesaksian yang benar, tidak ada pemberitaan yang benar kalau bertentangan dengan kesaksian Yesus Kristus. Sekali lagi, tidak ada kesaksian yang bisa saudara dan saya terima sebagai kebenaran tentang apapun itu, jika kesaksian itu berbeda dengan kesaksian Yesus Kristus. Jika apa yang saya khotbahkan hari ini bertentangan dengan kesaksian Yesus Kristus tentang dirinya, saudara dan saya tidak bisa terima khotbah ini. Sebesar apapun pendeta itu, termasuk di dalamnya orang yang tadi saya sebut, Erastus Abdon. Sehebat apapun dia, jika dia menyaksikan sesuatu yang berbeda dengan kesaksian Kristus, itu tidak dapat diterima karena kesaksian seperti yang itu adalah kesaksian yang di luar terang Kristus dan berlawanan dengan kesaksian Yesus Kristus sendiri. Kalau dia terang dan dia kebenaran, maka tidak boleh ada kesaksian yang berada di luar terang Kristus. Kalau dia adalah terang dan dia adalah kebenaran, maka tidak boleh ada kesaksian yang berlawanan dengan kesaksian Kristus. Jadi apa kesaksian Kristus bagi saudara dan saya? Saya mau ajak beberapa hal yang saudara perlu perhatikan. Yang pertama, Yesus menjelaskan atau bersaksi bahwa dia sudah bereksistensi sebelum dia lahir. Sekali lagi, Yesus adalah satu-satunya pribadi di dalam alam semesta ini yang sudah bereksistensi, sudah ada sebelum kelahirannya. Semua kita baru ada setelah kita lahir. Sehingga saudara dan saya tidak tahu apa yang terjadi sebelum kita lahir. Kita adalah orang-orang yang baru ada setelah kita mengalami satu proses yang disebut sebagai kelahiran. Mari kita lihat dua bagian kitab suci. Yang pertama adalah Injil Yohanes pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-58. Saya baca ayat yang ke-57. Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-58. Lalu kata para pemuka Yahudi kepadanya, umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. 58. Berdasarkan kelahirannya sebagai seorang manusia, berdasarkan tampilan dia sebagai seorang manusia hari itu, pemuka-pemuka agama dengan yakin mengatakan, umurmu ini belum sampai 50 tahun. Dan bukankah itu benar? Sampai dengan matinya Yesus kira-kira 33,5 tahun. Artinya dia belum 50 tahun. Lalu kemudian bagaimana kamu bisa berkata yang belum 50 tahun ini bisa berkata bahwa kamu sudah ada sebelum Abraham dan kamu telah melihat Abraham? Apa jawaban Yesus? Sebelum Abraham ada, aku ada. Jarak antara Yesus dengan Abraham itu kira-kira 1000 sampai dengan 1500 tahun. Itu berarti 1000, antara 1000 sampai 1500 tahun sebelum kelahirannya, Yesus sudah ada. Yesus sudah ada sebelum Maria, ibunya, mengandung dan melahirkan dia.
Bapak Ibu dan saya sementara berhadapan dengan satu pribadi yang sudah ada, sekali lagi antara 1000 sampai 1500 tahun sebelum kelahirannya. Dia sudah ada sebelum Abraham. Ayat yang kedua, lebih jauh dari itu. Yohanes pasal 17 ayat yang kelima. Mari kita lihat Injil Yohanes. Pasal yang ke-17 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sekarang Bapak Ibu, saya pakai terjemahan baru yang kedua, kita agak sedikit berbeda. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Bapak Ibu perhatikan kalimat terakhir. Dengan kemuliaan yang aku miliki. Saya sudah memiliki kemuliaan itu sebelum dunia ada. Dia bukan hanya sudah ada sebelum Abraham, tetapi dia sudah ada sebelum dunia ada. Supaya saudara dan saya bisa hidup hari ini, kita membutuhkan dua hal ini. Yang pertama, ruang dan waktu. Semua manusia, semua makhluk hidup hanya bisa hidup kalau dia hidup di dalam ruang dan hidup di dalam waktu. Ketika waktu kita selesai kita mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Tetapi ada satu tempat, satu ruang yang menampung saudara dan saya. Itulah bumi ini. Itulah dunia yang saudara dan saya hidupi. Atau bahkan mungkin saudara dan saya mau sedikit lebih luas, alam semesta yang saudara dan saya hidupi. Kalau Yesus hanya manusia saja, bagaimana dia sudah bisa ada di luar ruang dan waktu, di luar bumi yang menjadi wadah untuk menampung saudara dan saya? Allah tidak langsung menciptakan manusia misalnya. Begitu langit dan bumi jadi, langsung dia cipta manusia. Karena manusia tidak mungkin hidup kan ya. Setelah dia menjadikan bumi, langit dan bumi, dia tata dulu dalam waktu kira-kira 6 hari. Dan di dalam 6 hari itu, bagian terakhir dia menciptakan manusia supaya manusia bisa hidup. Manusia itu tidak bisa ada begitu saja. Artinya dunia ini harus ada dulu, dunia ini harus ditata dulu, baru kita bisa ada. Kalau Yesus hanya manusia saja, pertanyaannya, bagaimana dia bisa mengatakan kepada Bapa? Kalau di dalam Yohanes pasal 8, dia bersaksi kepada manusia. Tetapi di dalam Yohanes pasal 17, ini adalah doa Yesus Kristus kepada Bapa. Dan seolah-olah dia mengklaim bahwa dia sudah ada, dan bahkan memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Siapa manusia yang bisa ada sebelum dunia ada? Bagi saya ini adalah sebuah persoalan yang harus saudara dan saya jelaskan. Tapi dia mau bilang, aku sudah ada sebelum dunia ada. Dan aku sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Saudara dan saya sementara berhadapan dengan satu pribadi yang disebut sebagai pribadi yang kekal. Tidak ada manusia yang sampai umur 1000 tahun. Kalau dibanding dengan Abraham, dia bilang dari Abraham sampai dia, berarti kira-kira ada 1500 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa hidup 1500 tahun? Tapi kalau dia bilang, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Ini adalah klaim terkait dengan kekekalan. Dia adalah pribadi yang kekal. Ini adalah pribadi yang tidak mengalami kematian. Ini adalah pribadi yang hidup. Oleh karena itu dia mengklaim, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yang saudara dan saya rayakan kelahirannya pada hari raya Natal adalah pribadi yang kekal, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Saudara dan saya merayakan kelahiran dari satu pribadi yang di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Tidak ada di dalam dunia yang bisa ada kalau tidak melalui dia. Kalau saya mengatakan segala sesuatu yang tercipta di dalam dunia ini, tercipta di dalam dia. Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani itu, kata en itu bisa berarti di dalam, bisa berarti diterjemahkan melalui. Segala sesuatu di dalam alam semesta ini bisa ada, bisa tercipta melalui dia. Kalau seandainya dia manusia berarti dia diciptakan. Pertanyaannya, dia diciptakan melalui siapa? Sederhana ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu tercipta melalui dia. Artinya, kalau objek ini mau ada, objek ini harus melalui dia baru ada. Ya, semua ciptaan terjadi melalui dia. Pertanyaannya sekarang adalah, berarti ini kunci supaya semua tercipta kan ya? Sekarang, kalau ini adalah ciptaan, bagaimana dia tercipta? Melalui siapa dan di dalam siapa dia tercipta? Butuh penjelasan untuk hal ini. Erastus Abdono bilang dia ciptaan sama seperti saudara dan saya, tetapi dia tidak pernah bisa menjelaskan melalui siapa Yesus tercipta. Alkitab memberi penjelasan, dia tidak tercipta di dalam dan melalui siapapun, karena dia adalah pencipta. Dia harus ada supaya yang lain ada.
Semua yang lain tidak mungkin ada kalau dia tidak ada. Maka wajar kalau dia bilang begini, sebelum alam semesta ada, saya sudah ada dan saya memiliki apa yang disebut sebagai kemuliaan di hadiratmu. Ini adalah pribadi yang adalah pencipta. Jadi apa arti kesaksian Yesus Kristus? Bagi saya, Yesus sementara bersaksi bahwa dia adalah pribadi ilahi. Banyak orang bilang Yesus gak pernah klaim kan ya. Mari sekarang saudara saya lihat Yohanes pasal yang kelima ayat 18. Akan lebih clear di sana. Beberapa bagian yang saya argumentasikan di sini adalah bagian yang juga saya tulis di dalam tulisan terakhir waktu beberapa hamba Tuhan memutuskan untuk meresponi Pendeta Erastus Sabdono dan kami menulis sama-sama. Sebagian besar argumen ini saya tulis di sana. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-18 kita baca sama-sama. Sekali lagi saya pakai TB2 sehingga mungkin agak sedikit berbeda. Injil Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. 2, 2, 3. Bapak Ibu perhatikan kalimat terakhir itu. Mengapa orang mau membunuh dia? Karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Allah adalah Bapanya saya. Apa artinya Allah adalah Bapanya Yesus Kristus? Yohanes sendiri itu mengatakan, dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ada yang bilang kalau dia mengatakan dirinya adalah anak Allah, maka dia hanya salah satu anak Allah dan bukan Allah. Dia adalah bagian dari apa yang disebut sebagai anak-anak Allah hari ini. Tapi saudara mesti perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau dia anak Allah, Yohanes, apa arti kata dia adalah anak Allah dan Allah adalah Bapanya? Orang yang paling tepat untuk menafsir kata anak Allah bukan Erastus Sabdono, bukan saya. Sekali lagi, kan Yesus bilang Bapa Allah adalah Bapanya. Berarti dia adalah anak Allah. Siapa di antara saudara dan saya yang paling tepat untuk menafsir ini? Saudara, secara hermeneutis, menurut saya orang yang pertama yang paling tepat untuk mengerti kata Allah adalah Bapanya adalah Yohanes dan para rasul. Mereka setiap hari bersama-sama dengan dia. Yohanes adalah orang yang paling mungkin memiliki akses untuk bertanya kepada Yesus Kristus, apa maksudmu? Seringkali ada beberapa kali dicatat itu, kalau murid-murid tidak mengerti apa perkataan Tuhan Yesus, satu kali dicatat, mereka minta kepada orang yang bersandar di dadanya Yesus itu untuk kemudian menjelaskan apa arti yang dia katakan. Dan itu adalah Yohanes. Di dalam konteks ini, saudara dan saya sementara berhadapan dengan narator yang diinspirasi oleh Allah Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Roh Kudus inilah yang bersaksi kepada Yohanes dan memimpin Yohanes untuk menulis. Artinya, orang yang menolak kesaksian Yesus bahwa Yesus adalah pribadi ilahi bukan hanya berhadapan dengan Rasul Yohanes, tapi dia sementara menolak kesaksian Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melalui Yohanes. Dia berlawanan dengan apa yang disebut sebagai kesaksian Yesus Kristus bahkan. Ketika saudara dan saya berdiri sebagai orang Kristen dan saudara punya kesaksian berbeda dengan kesaksian Rasul, berbeda dengan kesaksian Kristus, berbeda dengan kesaksian Roh Kudus, berbeda dengan catatan Alkitab, apakah saudara dan saya Kristen? Sebab itu Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 tadi mengatakan dia itu setara dengan Allah. Seringkali kita menekankan kata morfe itu saja. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, dalam morfe Allah, saya tidak ada masalah dengan itu, tetapi ada kalimat selanjutnya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia setara dengan Allah menurut kesaksian Paulus. Karena dia memiliki rupa Allah, morfe Allah. Istilah rupa atau morfe berarti karakter. Sesuatu yang melekat kepada dia selama-lamanya. Kalau itu hilang, dia sudah bukan lagi Allah. Istilah natur berkali-kali saya suarakan dari mimbar ini. Natur berarti sesuatu yang menjadikan sesuatu sebagai sesuatu. Begitu dia hilang, yang disebut sebagai sesuatu itu kehilangan identitasnya. Yang menjadikan kucing sebagai kucing, itu disebut sebagai naturnya kucing. Ketika natur kucing ini diambil, maka kucing itu kehilangan identitas dia sebagai kucing. Yang membuat saudara dan saya bisa membedakan kucing dari singa, saya kira bukan masalah ukuran pertama-tama, tetapi apa yang disebut sebagai naturnya. Istilah morfe bisa diterjemahkan natur, karakter, sifat-sifat yang melekat pada individu tertentu, yang melekat pada entitas tertentu. Sehingga kalau itu hilang, sekali lagi dia kehilangan identitasnya. Paulus bilang, Yesus ini memiliki morfe Allah. Dia memiliki natur sebagai pribadi ilahi. Oleh karena itu dia katakan di dalam Kolose, semua kepenuhan kealahan ada di dalam dia.
Apapun yang membuat saudara menyebut Allah sebagai Allah, sepenuhnya ada di dalam Kristus. Tapi kalau Yesus adalah Allah, maka dia adalah pribadi yang layak menerima penyembahan saudara dan saya, bukan? Setelah ini kalau saudara ada yang datang dan bukan Kristen, kalau saudara ada keberatan, kebetulan besok saya gak ada pelayanan, kita boleh diskusi untuk hal ini. Sekali lagi, mungkin ada di dalam ruangan ini, ada yang bukan Kristen. Setelah ini, kita boleh diskusi, apakah Yesus Allah atau bukan. Tapi saya juga menanti argumen yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Ada banyak hal yang kemudian bisa menunjukkan hal ini. Tetapi kalau Yesus adalah Allah, dan nanti di dalam diskusi kalau memang ada yang mau diskusi, dan kalau Yesus tidak bisa saudara buktikan bahwa dia hanya manusia dan bukan Allah semata-mata, maka dia layak untuk menerima penyembahan. Saudara akan menemukan setiap kali saya khotbah KKR regional, tidak akan pernah saya pakai bilang kalimat ini. Bukalah hatimu, berikanlah kesempatan kepada Yesus Kristus. Biarlah dia menjadi Tuhanmu, berikanlah kesempatan kepada dia. Enggak. Itu kalau sama pacar ya. Saudara datang dan kemudian saudara mengemis, berikanlah kesempatan kedua kepadaku. Iya, itu kalau saudara setara. Tapi kalau dia Tuhan, setiap KKR saya akan bilang begini. Karena dia Tuhan, hari ini sebagai hamba Tuhan, buka hatimu dan terima dia. Kamu tidak punya pilihan yang lain. Kalau dia Tuhan, tundukkan pikiran dan hatimu dan sembah dia sebagai Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Kenapa? Karena dia Tuhan. Pendeta tidak punya kewajiban untuk datang dan bilang sama saudara, tolonglah, ibadahlah kepada dia. Enggak, Yesus enggak serendah itu. Dia Tuhan. Jangan dibalik. Seringkali di dalam proses bergereja, akhirnya jemaat jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba. Sehingga pendeta harus mengemis-ngemis kepada jemaat, supaya jemaat memberi penyembahan kepada Tuhan. Saya kira ini gereja membalik statusnya. Jika Yesus adalah Tuhan, dia layak untuk menerima apa yang disebut sebagai penyembahan. Jika Yesus adalah Tuhan, maka tidak boleh ada yang lebih penting dari dia di dalam gereja ini. Tidak boleh ada yang lebih mulia daripada dia di dalam gereja. Tetapi kalau Yesus adalah Tuhan, tidak ada yang saudara dan saya takuti di dalam dunia ini, kan ya? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, kata Paulus. Apa pergumulan terbesar saudara hari ini? Sampai hari raya Natal ini, Januari sampai Desember, apa yang saudara dan saya khawatirkan? Kalau dia Allah, bukankah saudara dan saya bisa menyerahkan semuanya kepada dia? Dia Allah kok. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, sedikit yang jawab, Yesus Tuhan nggak? Kalau Yesus Tuhan, berapa sering saudara berdoa? Kalau saudara berdoa dan dia jawab tidak sesuai dengan kehendak saudara, apa respon saudara? Kalau diam saja sudah bagus, Pak Tanjung. Saudara komplain, kalau dia Tuhan berarti dia berdaulat, dan kalau dia berdaulat dia boleh bilang tidak sama kita. Kadang-kadang saudara dan saya pikir kita ini kalau sudah datang berdoa sama Tuhan, dia wajib kasih sesuai dengan apa yang kita minta. Berapa kali saudara berdoa dengan harapan dia bikin mujizat, dia bikin ini dan itu, dan kadang-kadang dia bikin, ya dia bikin karena dia Tuhan. Tapi ada masa dia bilang tidak, lalu kita marah sama dia. Saudara dan saya nggak punya hak marah sama Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia berhak untuk melakukan hal itu. Saya merasa prinsip ini saya dapatkan dengan satu orang waktu saya masih praktik di Karawaci. Saya pernah share itu dari mimbar ini juga. Saya, Pendeta Agus, dan penginjil Melinda yang sekarang melayani di MRI Makassar. Kami datang dan kunjungi satu orang yang kena kanker di usus, dan berkali-kali itu kayak ususnya dipotong tuh. Jadi kayak dipangkas pelan-pelan gitu beberapa kali. Di waktu dimana dia mengalami kondisi kritis, itu orang yang tidak terlalu sering tetapi sangat dikasihi oleh jemaat lah gitu. Kami datang karena kami tahu dia, jumpa dia di tempat tidur, lihat kondisinya dia. Itu Pak, waktu kami di jalan itu Pak Agus bercerita kepada kami bagaimana sebagai hamba Tuhan datang dan mendoakan orang-orang yang berhadapan dengan kematian. Pak Agus cerita sama saya, cerita sama Vikaris Melinda. Saudara, begitu kami berhadapan dengan dia di tempat tidur, Pak Agus tanya, apa yang kamu pikirkan saat ini? Lalu dia bilang, ya saya berpikir bahwa mungkin tidak lama lagi saya akan meninggal. Ada istrinya di situ, 2 anak.
Saya sudah siapkan mereka. Satu saat saya akan meninggal, mungkin akan lebih cepat. Lalu Pak Agus tanya, apakah kamu marah sama Tuhan? Dia lihat kami, lalu dia bilang begini, bagaimana saya bisa marah sama Tuhan? Saya tidak mungkin marah sama Tuhan. Dia tidak pernah bikin salah sama saya. Setiap kali saya bikin salah sama dia, dia mengampuni saya. Apa hak saya menuntut dia memberikan jawaban persis seperti apa yang saya punya? Apa hak saya marah sama dia, Pak? Saudara tahu, dia ngomong dengan kuat, yang nangis kami bertiga. Siapa menguatkan siapa? Lalu kemudian Pak Agus pimpin doa. Pak Agus baru berdoa, Bapa di surga. Kemudian dia bilang, sudah tidak bisa lagi lanjutkan. Dia korek lengan saya. Vikaris Tama berdoa. Saya diam sebentar. Saya bilang, Bapa di surga. Kok nggak bisa teruskan kalimatnya? Kemudian saya bilang, sebut namanya Pak, biar Vikaris Melinda aja yang berdoa. Dan Vikaris Melinda juga nggak bisa berdoa. Kami butuh waktu lama menenangkan hati untuk berdoa. Setelah pulang, Pendeta Agus bilang, hari ini kita datang untuk dikuatkan oleh orang yang berhadapan dengan kematian. Jika Yesus adalah Tuhan, tidak ada yang bisa menghancurkan iman saudara dan saya, karena dia pelihara. Jika Yesus adalah Tuhan, seharusnya saudara dan saya tunduk kepada apa yang disebut sebagai kedaulatannya. Jika Yesus adalah Tuhan, hari ini saudara dan saya bersuka cita, karena Tuhan itu mau menjadi manusia. Dan inilah poin yang kedua. Dia bukan hanya Allah, tetapi dia adalah Tuhan di dalam daging. Istilah daging yang saya gunakan di sini mengacu kepada kemanusiaannya. Dia Tuhan di dalam daging, berarti dia Tuhan yang menjadi manusia. Sama seperti saudara dan saya. Dia Tuhan yang memiliki tubuh, memiliki daging seperti kita. Istilah kenosis, mengosongkan diri, yang digunakan oleh Filipi, itu bisa diterjemahkan mengosongkan diri by taking and becoming. Dia mengambil sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Dia bukan mengosongkan diri dengan membuang keilahiannya, tidak. Tetapi dia mengosongkan diri dengan mengambil sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kemanusiaan ini mulia. Tetapi kemanusiaan kita, kemuliaan kemanusiaan kita tidak setara dengan kemuliaan Kristus. Sehingga kalau dia mengambil kita, natur kita, daging kita, kemanusiaan kita, dia sementara mengambil sesuatu yang tidak lebih mulia daripadanya. Maka ini disebut sebagai pengosongan diri. Masuk ke dalam daging, berarti dia mengambil apa yang disebut sebagai kemanusiaan kita, termasuk di dalamnya kebertubuhannya. Tetapi istilah daging yang saya gunakan di sini tidak hanya mengacu kepada kemanusiaan, kebertubuhannya, tetapi juga mengacu kepada kelemahan-kelemahan daging manusia. Karena dia menjadi sama seperti manusia, maka dia terlihat hina seperti manusia lainnya. Dia terlihat tidak mulia seperti manusia lainnya. Yang saya maksud dengan manusia lainnya adalah saudara dan saya. Kita adalah ciptaan yang mulia, namun saudara dan saya telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Kristus menjadi manusia sama seperti kita, dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan kemudian kalau dalam ayat yang ke-8 itu lebih rendah lagi dari manusia pada umumnya, karena dia kemudian memberi diri untuk melayani. Saudara dan saya sementara berhadapan dengan orang yang hina dan mulia. Tetapi ini wajar karena memang dia datang untuk menjadi sama dengan manusia yang hina dan mulia. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan Yesus Kristus, membaca di dalam Alkitab, kita menemukan satu pribadi yang terlihat lemah dan rapuh. Kadang dia menangis, kadang dia lapar, kadang dia haus, kadang dia tidur. Kenapa? Karena dia mengambil daging manusia, sehingga dia mengalami kelemahan manusia, seperti saudara dan saya yang haus dan butuh minum, lapar dan butuh makan, ngantuk dan butuh tidur. Persis sama seperti itu. Dia mengalami seluruh penderitaan yang juga dialami oleh manusia. Pencobaan di dalam padang gurun itu, Matius dan Lukas sama-sama menggunakan satu bentuk tensis yang memberi petunjuk bahwa pencobaan itu berlangsung terus-menerus, bukan cuma 3 kali. 3 itu mungkin puncak yang dicatat selama 40 hari itu yang terpaling keras. Tetapi dalam tensisnya itu memberi petunjuk kepada saudara dan saya, dia terus-menerus dicobai. Untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dia terus juga mengalami berbagai macam tantangan di dalam hidup sama seperti saudara dan saya. Dia mengalami kutuk di dalam tanda petik karena kelemahan manusia. Sama seperti saudara dan saya mengalaminya. Di atas kayu salib itu jelas sekali. Dia mengalami kematian sama seperti manusia mengalami kematian. Oleh karena semua sama, maka seringkali manusia menolak dia. Tapi ini wajar. Sejak perjanjian lama Alkitab sudah bilang jika Mesias itu datang, semaraknya tidak kelihatan. Orang Yahudi membayangkan Mesias yang besar, Mesias yang mulia. Alkitab menggambarkan yang sebaliknya. Mesias itu jika dia datang,
Semaraknya tidak kelihatan. Tetapi apakah dia benar-benar sama begitu saja dengan kita? Pendeta Stephen Tong itu seringkali bilang, pikiran yang dangkal itu hanya berfokus kepada kesamaan. Sehingga ketika saudara dan saya lihat sama, berarti semua sama. Tetapi orang yang cerdas, saya kira tidak hanya berfokus kepada persamaan, tapi dia akan melihat perbedaan. Di antara semua yang sama, siapa yang lebih baik dan yang tidak, itu kan saudara dan saya bisa lihat dari perbedaan. Ada satu istilah yang dipakai oleh Aristoteles untuk memberi penjelasan mengenai manusia dibanding binatang yang lain. Dia pakai dua kata. Yang pertama anima, yang kedua rasionale. Anima berarti kita tuh to some extent, sampai derajat tertentu mirip dengan binatang. Tetapi istilah rasionale itu mau memberi penekanan kepada sesuatu yang berbeda. Jadi manusia adalah binatang yang rasional. Dia tidak mau, bukan bermaksud merendahkan saudara dan saya, tapi dalam konteks perbandingan, dia menegaskan ada persamaan dan ada perbedaan. Dalam kebertubuhan, kelebahan, butuh makan, butuh minum, dan seterusnya kita sama seperti binatang. Tetapi kita lebih di dalam konteks ini, rasionale, kemampuan rasionalnya. Kalau saudara dan saya lihat di dalam Alkitab, manusia dan binatang ada banyak kesamaan, tetapi juga ada perbedaan. Saya kira yang diberikan roh untuk kemudian memiliki sifat rohani itu saudara dan saya. Setiap kali mengajar di UI, mengajar agama, saya sering tanya, apa perbedaan manusia dengan yang lain? Ada banyak sekali. Tapi saya kira salah satu yang saudara dan saya tidak boleh lupa adalah hanya manusia yang mencari relasi dengan Allah dan menikmati relasi dengan Allah. Ada perbedaan di sana. Demikian juga ketika saudara dan saya bicara mengenai Yesus Kristus. Ada banyak kesamaan dengan kita. Tetapi saya kira untuk menemukan siapa dia, bahkan di dalam persamaan-persamaan itu, saudara harus lihat perbedaan. Di dalam kesamaan, saudara dan saya bisa bilang dia manusia. Tetapi mari saudara perhatikan sejumlah perbedaan yang akan menuntun saudara dan saya untuk sampai pada satu kesimpulan dia bukan manusia biasa seperti saudara dan saya. Mestinya dia pribadi ilahi. Dan saya mengajak saudara untuk melihat beberapa perbedaan yang persamaan sekaligus perbedaan yang menegaskan bahwa dia melampaui kita dan dia adalah pribadi ilahi. Pertanyaan pertama, mengapa Allah harus jadi manusia? Tadi pagi saya khotbah di Cikarang dan kemudian saya bilang, Allah menjadi manusia untuk apa? Untuk menjangkau kita, karena kita tidak bisa balik sama dia. Di dalam kejadian itu, kejadian pasal yang ketiga, mari kita lihat sebentar kejadian pasal yang ketiga, sebentar saja. Ya. Manusia biasa, batuk aja nggak sembuh-sembuh 4 bulan. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk. Ada kata Tuhan Allah berjalan-jalan di taman. Bapak Ibu, kata berjalan-jalan itu menggunakan satu bentuk yang di dalam orang belajar bahasa Ibrani itu bentuk hitpael, yang berarti itu adalah kegiatan yang berulang, kebiasaan. Jadi Tuhan biasa berjalan-jalan di Eden untuk berelasi dengan manusia ciptaannya. Untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa bahkan sebelum kejatuhan di dalam dosa, ketika manusia masih suci, supaya dia bisa berelasi dengan Tuhan, Tuhan yang harus datang mencari dia. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Untuk menikmati relasi dengan Tuhan di Eden, inisiatifnya datang dari Tuhan dan jalannya datang dari Tuhan. Meskipun dia suci, inisiatif untuk ada relasi antara Allah dan manusia itu datang dari Allah. Dan Allah yang melakukannya. Baru manusia bisa menjumpai Allah dan menikmati relasi dengan Allah. Apalagi setelah saudara dan saya jatuh di dalam dosa. Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa datang menjangkau Allah yang suci? Jarak antara yang berdosa dan suci itu begitu jauh. Saudara dan saya tidak mungkin datang untuk menjangkau dia. Nabi berkata bahwa yang memisahkan kita dari Allah adalah dosa-dosa kita. Kalau saudara dan saya lihat Adam dan Hawa setelah jatuh, ada perubahan kecenderungan di sana. Maka ada pertanyaan ini, di manakah engkau? Pertanyaan di manakah engkau kan bukan mau bertanya letak atau posisi mereka secara geografis. Tetapi pertanyaan di manakah engkau mau menunjukkan dua hal. Pertama, kamu sudah tidak ada pada posisi yang sebenarnya. Allah tahu kok, kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Bapak Ibu dan saya mau bersembunyi dimanapun, yang itu sesuatu yang tidak mungkin. Mazmur memberikan petunjuk hal itu. Tetapi yang kedua, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang diberikan supaya mereka mulai sadar bahwa Allah mereka ini adalah Allah yang masih tetap ada pada posisi yang sama.
Allah ini datang, Allah cari mereka. Sama seperti yang pertama sekarang. Waktu mereka berdosa, Allah datang dan kemudian Allah mencari mereka. Allah mencari mereka untuk apa? Untuk mengembalikan mereka pada posisi yang seharusnya. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka bersembunyi kok. Dosa punya kecenderungan untuk membuat saudara dan saya itu menghindari Allah yang suci. Maka di dalam Alkitab ada peringatan ini kan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Biasanya ketika saudara dan saya merasa ada dosa, kita akan berjarak dari Tuhan. Alkitab juga bilang bahwa tidak ada manusia yang mencari Allah. Sehingga ini adalah sesuatu yang mustahil. Satu-satunya jalan keluar adalah Allah yang harus datang mencari saudara dan saya. Kadang-kadang manusia berdosa itu seperti anak kecil. Mereka tidak sadar bahwa mereka butuh Tuhan. Dan Tuhan yang harus cari mereka, seolah-olah Tuhan butuh mereka. Tapi inilah Tuhan kita kalian. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah punya anak, pada saat anak lagi senang menikmati sesuatu di luar sana, bapak ibu cari, dia senang atau dia marah? Yang belum punya anak, waktu kita anak-anak, lalu kita lagi asik main di luar rumah, lalu kemudian orang tua cari, panggilan, menyebut nama kita yang personal itu menyenangkan atau menjengkelkan? Bukan saya yang kasih tahu kan ya. Ada masa di mana kalau Stefani lagi main di bawah sini, kemudian mamanya itu teriak dari atas, Stefani, kalau dia lagi asik main, itu dia punya jawaban tuh, apa sih? Bukan iya, tapi apa sih? Itu berarti dia tidak suka dipanggil. Karena dia sementara menikmati sesuatu. Ketika saudara dan saya sementara menikmati dosa, suara Tuhan datang memanggil saudara dan saya, biasanya itu tidak menjadi panggilan yang nikmat bagi kita. Itu panggilan yang menjengkelkan. Kita lagi berdosa, kemudian pendeta datang. Apa yang akan terjadi? Jangan ngomong Tuhan dulu. Pendeta aja, manusia berdosa itu yang kadang-kadang bisa lebih berdosa dari saudara. Tapi kita dia datang, apa yang terjadi? Manusia punya kecenderungan untuk menghindari Allah yang suci. Maka tidak akan ada jalan keluar. Allah menjadi manusia, memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa sekali lagi dia masih Allah yang sama, yang datang untuk mencari manusia. Dia datang untuk membuka jalan bagi saudara dan saya untuk datang kembali kepada dia, berelasi dengan dia. Cuman memang jalan yang dia pilih adalah jalan yang tidak populer. Dan mari kita bandingkan ini. Dia memilih untuk menjadi manusia, masuk ke dalam daging. Dan saudara perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, di dalam daging, manusia berdosa ditaklukkan oleh dosa. Di dalam kelemahan daging, manusia berdosa sudah biasa ditaklukkan oleh dosa. Seringkali kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas, kita miskin, papa, dan seterusnya. Semua ini seringkali kita gunakan sebagai alasan untuk berdosa, bukan? Karena saya miskin, karena saya butuh uang, maka saya korupsi. Karena saya lapar, maka saya mencuri. Karena saya butuh, maka saya menipu. Saya pukul dia karena dia pukul saya. Jadi seluruh kelemahan kita, penderitaan kita adalah alasan bagi saudara dan saya untuk berbuat dosa. Kedagingan kita yang lemah ini menjadi alasan untuk tidak memuliakan Allah. Oleh karena itu Paulus bilang, kamu menggunakan tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Kita pakai kedagingan kita ini, daging kita, untuk melayani dosa. Sehingga kita tidak memuliakan Allah. Mari saudara bandingkan dengan Yesus Kristus. Yesus mengalami seluruh kelemahan kita. Dan pribadi yang masuk ke dalam daging ini adalah pribadi yang melampaui apa yang disebut sebagai kedagingan manusia. Kelemahan dagingnya tidak menjadi alasan bagi dia untuk berdosa. Sehingga penulis Ibrani mengatakan kalimat ini. Dia mengalami seluruh kelemahan manusia, tetapi dia tidak berdosa. Dia adalah satu-satunya pribadi yang suci. Kristus menjadikan kelemahan dagingnya sebagai sarana untuk memuliakan Allah dan bukan senjata kelaliman. Kristus menggunakan kelemahan dagingnya untuk apa? Untuk melayani saudara dan saya dan menyelamatkan kita. Apa yang membedakan Kristus dari kita? Dia daging sama seperti kita. Mengalami seluruh kelemahan yang saudara dan saya alami. Tetapi di dalam daging, dia mengalahkan dosa. Ini beda Kristus dengan kita. Semua manusia keturunan Adam, karena dagingnya mereka ditaklukkan oleh dosa. Kristus menaklukkan dosa di dalam daging. Perbedaan ini sangat signifikan. Yang kedua, di dalam daging, saudara dan saya adalah manusia yang ditaklukkan oleh kematian. Satu saat saudara saya akan mati. Sehebat apapun saudara saya. Kadang-kadang kita pengen pendeta yang baik jangan mati. Meskipun kadang-kadang saking jengkel, Tuhan kapan dia pindah? Kalau nggak pindah, pindahkan dia ke surga lah.
Biarlah dia berjumpa muka dengan engkau. Bukankah pendeta biasa bilang itu kebahagiaan? Jadi kami mendoakan dia biar dia bahagia, jumpa muka dengan Tuhan. Biar kami dapat pendeta yang baru. Saya nggak tahu siapa yang berdoa begitu ya. Nanti gantian saya yang doa. Tetapi dalam dagingnya, saudara dan saya selalu melihat manusia ditaklukkan oleh kematian. Kita mengasihi dia ketika maut datang. Kasih kita tidak bisa menahan dia. Kasihnya pada kita nggak bisa menahan dia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa menahan dia. Kelemahan daging membuat manusia tidak bisa bertahan berhadapan dengan kematian. Tetapi Yesus di dalam daging menaklukkan kematian. Ini dua hal yang berbeda. Ada yang bilang Yesus mati, ya, untuk menaklukkan kematian, dia harus mengalami kematian juga. Dan Yesus menjadi manusia, dia mengalami kematian, tetapi kemudian dia bangkit. Dan setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi. Oleh sebab itu dia disebut sebagai sulung dari segala kebangkitan. Yang ketiga, di dalam daging, Yesus menaklukkan iblis. Sementara saudara dan saya, dengan kedagingan kita, saudara dan saya tidak mungkin bisa menaklukkan dia. Hal yang paling sederhana digambarkan di sana, bukan hanya sekedar iblis-iblis itu kalah. Tetapi yang saya mau katakan adalah, dalam pencobaan di padang gurun, dia mengalami semua yang dialami manusia. Dia merasa lapar dan dia merasa haus. Dan kemudian iblis datang mencobai dia dengan menawarkan semua. Dan saudara dan saya mendapati, dia beda dari manusia. Adam dan Hawa dicobai oleh iblis di dalam Taman Eden. Dan mereka kalah. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan dia menang. Saudara dan saya akan menemukan ada perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan yang sangat kualitatif ketika sama-sama mengenakan daging. Dia masuk di dalam daging. Membuat saudara dan saya berpikir, orang seperti Erastus Abdono berpikir, dia sama saja dengan kita. Tapi dia lupa bahwa Yesus berbeda dari kita. Jauh berbeda dari kita. Oleh karena kemenangan-kemenangannya ini sangat signifikan. Mengapa dia berbeda? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia jadi manusia supaya bisa menjadi saudara bagi saudara dan saya. Dia bisa mewakili saudara dan saya. Ketika dia berhadapan dengan dosa, dia mewakili saudara dan saya. Ketika dia benar, dia suci. Kebenaran dan kesuciannya diperhitungkan bagi saudara dan saya. Sementara ketidaksucian dan keberdosaan kita diperhitungkan bagi dia. Maka kita lolos dari penghakiman Allah. Sementara dialah yang menikmati penghakiman Allah di atas kayu salib. Dia harus jadi manusia untuk membuka jalan bagi saudara dan saya kembali ke surga. Oleh sebab itu juru selamat tidak mungkin hanya Allah saja. Juru selamat itu tidak mungkin hanya manusia saja. Juru selamat itu harus Allah sejati, manusia sejati. Saya mau tutup dengan mengingatkan gambaran ini, Bapak Ibu. Juru selamat hadir sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Maka saya kira wajar kalau sang perantara itu harus sekaligus Allah, sekaligus manusia. Kalau saya hanya bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Inggris, kemudian berjumpa dengan seorang yang hanya bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Indonesia, kami membutuhkan perantara. Dan kalau perantara itu datang supaya komunikasi kami baik, saya mengerti maunya dia, dia mengerti maunya saya, sang perantara harus bisa dua bahasa. Dia harus bisa bahasa Indonesia, dia harus bisa bahasa Inggris. Untuk membawa saudara dan saya kembali kepada Allah, berelasi dengan Allah, saudara dan saya membutuhkan perantara. Perantara itu harus Allah sejati, manusia sejati. Dia Allah sejati untuk berdiri di hadapan saudara dan saya sebagai manusia. Dia adalah manusia sejati untuk berdiri di hadapan Allah sebagai manusia, mewakili saudara dan saya. Hanya dengan inkarnasi yang saudara dan saya rayakan hari ini, jalan ke surga terbuka lebar bagi saudara dan saya. Bagi saudara dan saya yang percaya bahwa dia adalah Allah sejati, manusia sejati, yang telah mati menebus dosa saudara dan saya, bangkit dari antara orang yang mati dan kemudian menegaskan kemenangannya. Mari kita berdoa. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi Kristus yang sejati di dalam Alkitab adalah Allah sejati, manusia sejati. Dia adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus kita. Dosa memisahkan kita dari Allah, kelemahan menjauhkan kita dari Allah. Tetapi Kristus menjadi manusia, mengalami seluruh kelemahan kita untuk menebus kita, menjadi perantara bagi kita, dan membawa kita kembali kepada Allah jika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saya berdoa, izinkan saya mengajukan satu saja pertanyaan pada sore hari ini. Siapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya adalah manusia berdosa yang juga terpisah dari Allah, namun saya menginginkan kembali kepada Allah, menikmati relasi dengan Allah di dalam Kristus, Allah sejati dan manusia sejati itu. Jika ada yang berkata, Tuhan ini saya, jadilah Tuhanku, jadilah Juru Selamatku, berikanlah iman yang sejati itu, bahwa Dia adalah Allah sejati, manusia sejati. Jika ada yang berkata demikian di dalam hatimu, saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa bagi saudara. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Apakah masih ada lagi? Tuhan, saya adalah orang berdosa, namun Engkau telah menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan saya. Kiranya Roh Kudus menguatkan saya untuk terus percaya bahwa Dia Allah sejati, manusia sejati yang menebus saya. Jika ada yang berkata demikian, saudara angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada lagi? Puji Tuhan. Turunkan tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kepada Kristus yang harus kami imani. Kami berdoa kiranya Engkau yang meneguhkan iman kami dan memimpin kami. Di tengah-tengah berupa angin pengajaran yang hari ini muncul, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami melalui firman-Mu, melalui hamba-hamba-Mu, melalui saudara-saudara kami yang mengerti firman, supaya kami memiliki iman yang benar dan diteguhkan terus-menerus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengangkat tangan mereka, mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan dan menerima Kristus sebagai penebus mereka. Biarlah Tuhanlah yang meneguhkan iman mereka, dan Allah Roh Kudus terus mengingatkan mereka kepada keputusan mereka, memimpin dan memakai mereka untuk beribadah dan melayani Tuhan yang sejati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.